Kita langsung pada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita pada hikmah yang ke 238. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talmidati fid daraini. Laisal muhibbu alladhi yarju min mahbubihi 'iwada aw yatlubu minhu gharada, fa innal muhibba man yabdhulu lak wa laysal muhibbu man tabdhulu lak. Laysal muhibbu, bukanlah orang yang mencintai itu, alladhi yarju min mahbubihi iwadha, yang jika berbuat untuk yang dicintainya mengharapkan pengganti, imbalan. Lubu atau meminta, mengharap, meminta minhu, dari yang dicintainya, gharada, ada maksud itu apakah pengen disanjung atau pokoknya sesuatu yang kembali kepadanya. Fa innal muhibba, sesungguhnya orang yang mencintai itu adalah man yabdul lak, yang berkorban untukmu. Laisal muhibb, bukanlah orang yang mencintai, man tabdul lak, bukan di saat engkau berkorban untuknya. Ini rumus cinta. Maka kalau kita ingin menilai cinta adalah bukanlah ini cinta kepada Allah, kita bicara tentang cinta kepada sesama manusia dulu deh, supaya mudah pemahaman kita. Kalau ada orang mencintai Anda, maka yang tampak dari dia adalah berbuat tanpa pamrih, bukan ingin mendapatkan imbalan dari Anda, dan juga tidak ingin mendapatkan sanjungan dari Anda, karena dia berbuat atas dasar cinta yang ada di dalam hatinya. Akan disebut mencintaimu kalau dia berkorban untukmu, bukan engkau selalu berkorban untuknya. Jika engkau selalu berkorban untuknya, bukan dia mencintaimu, akan tapi bisa jadi kamu yang mencintai dia. Jadi maksudnya tanda cinta itu adalah memberi tanpa pamrih. Tanda cinta itu berbuat tanpa pamrih. Kalaupun mengharap sesuatu dari yang dicintainya bukan atas dasar mendapatkan imbalan dari apa yang telah dilakukannya, akan tapi karena makna lain. Misalnya karena kerinduannya. Contoh, Anda mencintai anak Anda, lalu Anda berkorban untuk dia dengan memberikan uang, menyekolahkan dan sebagainya. Tulus cinta Anda, bukan mengharap di masa tua Anda untuk dirawat oleh dia. Maka orang tua kadang-kadang ini di saat berbuat baik kepada anaknya hanya karena ingin dirawat di masa tuanya. Makanya orang tua ini aneh. Kalau sudah dirasa sebagai anak mama, dia nggak adil, pasti paling sayang dengan dia. Karena apa? Harapannya akan bergantung kepada dia, sehingga dengan yang lainnya menjadi nggak benar. Coba, misalnya anak laki bontot satu-satunya, paling disayang, yang lain diabaikan. Kenapa? Diam-diam dalam hatinya akan menggantung kepada anak tersebut. Nah ini kan dicintainya nggak tulus. Tapi kalau mencintai anak tulus, nggak akan muncul ketidakadilan. Dalam mencintai, seorang mencintai anak. Nah, kemudian di saat dia mengatakan, sayang datanglah ke sini, Umi kangen, bukan karena aku memberi kepadamu baru datang pada, enggak, karena babnya kerinduan, bukan karena sudah tak kasih duit loh ya, kesini kau, enggak begitu. Akan tapi kesini sayang, aku kangen kepadamu. Beda dengan sudah aku beri kau datang ke sini. Bahkan mungkin seorang ibu berkata, sayang aku pengen tahu pijitanmu kayak apa, pengen merasa dekat dengan anaknya, bukan karena apa, kemarin sudah aku kasih duit pijit aku. Beda. Jadi kalau kita, hidup kita kalau kita memberi kepada dia kemudian ingin imbalan, itu kropos makna cinta tersebut. Ini berlaku pada suami istri.
Sehingga kalau kita, ini kan dia tidak gampang tersinggung, dia nyantai, dia orang aku cintai. Itu makna cinta. Sehingga yang perlu, makanya baginda Nabi mengajarkan bagaimana kita belajar mencintai. Indah sekali hidup itu. Ada orang mungkin datang, ada seorang ibu-ibu atau bapak-bapak kadang-kadang cinta. Buya minta doa. Doa apa? Biar istri saya sayang, lengket sama saya, Buya cinta sama saya. Sama suaminya. Istri ada yang minta gitu, Buya doa, minta doa biar suami saya cinta sama saya. Bu doain. Biar suamimu cinta samamu. Mau? Akhirnya ini kan wajar orang minta begitu tuh. Cuman kalau kita amati lebih detail lagi, itu kurang cerdas itu. Kalau orang minta agar pasangannya mencintainya, itu kan sebenarnya kan kurang cerdas. Coba bayangin, Bu. Bayangin, jangan beneran. Suamimu sangat mencintaimu. Oh, tapi kamu tidak cinta dengan dia. Enak sama dia. Yang menjadi indah itu cinta di dalam hatimu, bukan cinta di dalam hatinya. Cinta di dalam hatimu menjadikan indah. Coba seorang suami, istrinya sangat mencintai dia, tapi dia gak cinta, enak, duduk tuh gak enak. Nah, kadang, makanya kita mencari indah tuh cari cinta di dalam hatimu. Jika mencari cintanya orang, yang penting aku mencintai, urusan dia gak mencintai, dia sendiri rugi. Oh, gak cinta tuh capek kok. Iya, maka cinta itu indah. Makanya Nabi mengajarkan mencintai. Saling mencintai itu pendidikan. Belajar kau mencintai saudaramu. Sehingga sampai pada derajat indahnya orang mencintai adalah di saat dia bisa memberi kepada yang dicintainya, bukan mendapatkannya. Oh, dia bisa memberikan pertolongan, bangga dia, senang karena dia mencintai. Di saat diberi mah biasa saja, tapi di saat dia bisa memberi, ada kebanggaan tersendiri. Itu makna cinta. Seorang ibu kelihatan anting cincinnya hilang demi belikan sepeda buat anaknya. Padahal antingnya hilang, tapi seneng. Antingnya hilang, seneng. Duitnya tabungannya hilang, seneng. Karena dia bisa memberikan sepeda buat anak yang dicintainya. Loh, cuman orang itu dalam mempelajari cinta ini salah. Sehingga rentetan cinta yang diajarkan Nabi, maka jangan pengen tahu kekurangannya orang. Jangan mau mendengar tentang kejelekan orang. Ya gitu kan? Pasanganmu jangan kau lihat kekurangannya, akan tapi sisi kelebihannya kau lihat biar semakin tumbuh cinta di dalam hatimu dan seterusnya. Ini kan sesama manusia begitu. Baik. Ini gambarannya, kalau orang mencintai dengan serius, dia hanya berpikir dia berbuat baik untuk dia yang dicintainya, tidak pernah berpikir tentang imbalan yang kembali kepadanya. Dan kalau maka semakin banyak yang diharap, semakin kecil kekuatan dan nilai cintanya. Semakin dia tidak berharap tulus, dan Anda pun ngerti kok mana, orang itu tulus kok. Sehingga kalau orang mencintai Anda, dia nggak mengharap apapun dari Anda. Anda tidak memberi pun tetap dia cinta kok. Karena dia tidak mengharap. Dia menolong Anda karena cinta. Dia membantu Anda karena cinta, bukan berharap besok berikan saya, enggak, karena dengan cinta. Ajib, dia berbuat tanpa pamrih indah, maka orang mencintai, hidup dengan saling cinta di dunia ini dengan sesama, dia seperti di surga. Tapi yang punya benci, dengki, dendam, capek hidupnya, melihat mobilnya dia sakit, melihat rumah megah sakit, lihatnya sakit. Nah, ini kan kebodohan. Baik, ini cinta kepada sesama manusia. Nah, kaidahnya serupa. Cuman objek yang dicintainya beda nanti. Allah. Ini kan mengaku cinta kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, cuman bagaimana mencintai Allah? Karena ini bahasa apa sih mencintai Allah itu gimana sih? Cinta, kalau bahasa kerennya itu kan bahasa yang selama ini kita hafalkan, tak kenal maka tak sayang, itu betul. Semestinya memang begitu. Yang nggak tahu nggak bakal sayang, nggak bakal cinta. Nggak mungkin cinta kalau nggak kenal, ya susah. Kalau cintanya cinta buta. Cintanya cinta buta.
Maka kalau Anda dikenalkan dengan satu orang, ini bukan syahwat ya, mohon maaf, ini jangan disamakan. Syahwat itu beda. Ada orang syahwat bisa tanpa cinta, ada cinta tanpa syahwat. Ada kadang cinta dibarengi dengan syahwat suami istri, ada cinta, ada syahwat. Cinta begini ada tanpa syahwat, udah ada hubungan suami istri ya cinta, saling mencintai, sehingga kalau dia sedih saya ikut sedih, dia senang saya ikut senang. Cinta. Jadi jangan disamain masalah cinta. Cinta bukan syahwat, syahwat bukan cinta. Cuman kadang ada cinta tanpa syahwat, ada syahwat tanpa cinta. Kadang ada cinta dibarengi dengan syahwat, indah di atas indah, kan begitu. Baik. Nah ini orang mencintai, coba kalau Anda disebutkan tentang satu orang yang dengan sifat-sifatnya yang baik, Anda mendengar saja, Anda terpesona loh ya. Di satu kampung ada satu orang, terserah laki atau perempuan nggak penting, ini bukan syahwat. Anda sudah nikah kok, sudah punya suami, ya suaminya ganteng juga, soleh, baik banget. Ini ada orang cerita, atau Anda sudah punya istri, seorang ibu yang sangat baik di kampung itu, dia dermawan. Kemudian apa? Dia pernah dicaci maki sama orang, tetap senyum saja, bahkan berikan kebaikan. Terus pernah dicuri, malah mendoakan semoga yang mencuriku barangku ini adalah Allah hentikan dari curiannya. Terus Anda mendengar sifat baik dari orang tersebut. Setiap saat Anda mendengar tentang kebaikan orang ini, coba dia di kampung tersebut orangnya begini, masya Allah, selalu mendengar, bahkan berita kebaikannya kemana-mana. Kemarin ada orang dari kampung kita pergi ke sana, datang pulang dikasih hadiah, diberi bantuan segala cukup. Anda dengar setiap hari. Apa yang ada di hati Anda, coba? Ada cinta, pasti muncul cinta kalau Anda mendengar dengan pemahaman. Selagi belum ada benci, Anda tidak punya masalah dengan dia. Loh, cinta, cuman cinta itu gak pasti tandanya tiba-tiba Anda mendengar berita orang itu kecelakaan, Anda kaget, oh kecelakaan, padahal Anda tidak pernah ada hubungan pribadi dengan dia. Cuman Anda sering mendengar bahwa orang itu punya kebaikan yang banyak, dirasakan banyak, dia penyabar, dia begini, dan terus dicekoi pikiran Anda dengan pemahaman tentang orang itu. Apa yang terjadi? Cinta. Seperti itu. Ya sebenarnya mesti gitu. Karena kita, makanya kenapa kita diperkenalkan tentang sifat Nabi, akhlak Nabi dan sebagainya, agar muncul cinta. Cinta bukan syahwat, beda. Sehingga apa yang terjadi? Karena kita sudah mencintai laki-laki yang di puncak di daerah kampung tersebut, dia baik dan sebagainya. Di saat kita mendengar berita bahwasanya dia kecelakaan dan sebagainya, berbondong-bondong kita ucapkan semoga sembuh dan sebagainya, kan begitu. Kenapa kita dengan sukarela ngetik di misalnya? Karena ada cinta. Jadi cinta yang sesungguhnya ada hubungannya dengan pemahaman kita tentang yang dicintai, tentang macam-macam yang dengan yang dicintai. Nah, ada hubungannya dengan itu. Makanya harus kenal. Nah, ini loh kaidah cinta tuh begitu. Gak mungkin aku mencintai seseorang. Gimana orangnya nggak tahu? Di mana? Nggak tahu di mana. Nggak ada, nggak mungkin. Pasti karena saya mencintai orang. Sama seorang ibu, saya sangat sayang kepada calon mertua, saya sangat senang dengan menantuku itu. Padahal dia nggak ganteng amat. Kok bisa, Bu? Iya memang nggak ganteng, tapi dia baik, dia lembut, dia ada. Itu dunia kebaikan. Nggak mungkin dia. Bagaimana kok ibu cinta sama menantunya ibu? Masya Allah, karena dia paling jahat, kejem, bau kecut, segala macam. Wah, nggak mungkin. Jadi pemahaman tentang yang dicintai itulah yang akan menumbuhkan cinta. Ini begitu. Maka kalau sudah bicara cinta kepada Allah, itu sebetulnya adalah hakikat orang beriman kepada Allah itu harus membuahkan cinta. Karena dia kenal Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan kita, yang memberikan rahmat kepada kita. Kemudian Allah yang memberikan kebahagiaan nanti di surga. Semakin kenal pada Allah, disitulah akan muncul cinta. Sesuai dengan kadar kekuatan iman kita kepada Allah, itulah yang akan menghadirkan cinta. Cinta kepada seseorang, kita nggak akan menyakiti dia dong. Anda mau ngomongin itu orang yang digundung orang di kampung sebelah yang katanya apa tadi, dermawan baik, Anda nggak ingin ngomong yang gak enak, nggak berani, nggak takut, ya jangan, sayang dong, masa saya ngomongin, kan gitu dah. Bahkan kalau ada orang jelekin dia, Anda mau sebantah. Coba ada netizen kan bahasa sekarang, bahasa gitu ya, apa netizen ya,
Jadi kalau ada tokoh yang sangat dicintai, tiba-tiba ada netizen ngomong gak enak, marah dia. Ini apaan sih gitu. Lah kayak gitu. Kurang lebihnya begitu. Haikam bahkan netizen. Bicara Haikam tapi kan netizen sama untuk memahamkan saja. Seperti itu. Begitu juga. Makanya mengenal Allah, merenungi tentang karunia Allah, surga, neraka dan sebagainya. Terus itu semuanya lihat, semakin mantap keimanan kita, secara otomatis akan muncul cinta. Buah. Bahkan yang mengatakan iman seperti apapun kalau tidak ada cinta, nggak ada nilainya. Jadi iman itu sudah nggak ada. Orang tahu Allah Maha Kasih kok. Allah yang Maha Pemurah. Allah telah menyiapkan surga bagi orang yang, dan Allah menyiapkan neraka bagi orang yang melanggarnya. Nah, kalau melanggar Allah sepertinya kalau dengan manusia adalah saya nyubit dia, nyakit dia, gitu loh kalau manusia. Dengan Allah melanggar, bermaksiat. Nah, kita bermaksiat akan tapi lihat, karena ada cinta maka ada penyesalan, itu taubat. Saya menyakiti saudara saya karena saya jangan, saya nyesel kenapa saya ngomong begitu, kan begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Maka kita memahamkan cinta kepada Allah adalah kita buat contoh cinta kepada sesama. Nah, semakin kenal Allah akan muncul kecintaan. Nah, kemudian sampai derajat, kalau sudah tinggi tingkat cintanya kepada Allah, lihat, Allah mengatakan sallu, salatlah. Dia melakukan salat karena nyuruh siapa? Allah Jalla Jalaluh. Nggak bertanya tentang berapa pak gajinya, pahalanya apa, nggak berpikir itu. Bergegas. Anda dipanggil orang yang dia, tolong sini. Anda kagum dengan seseorang, Anda mencintai dia, disuruh tolong, ini saya aja ini. Saya yakin kok Anda mencintai saya mencintai Anda. Makanya kalau saya ngomong, tolong ambil itu dalam bidah itu. Apakah biar berapa Bu ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Tolong pindahin kursi itu. Dan saya yakin Anda mau, karena Anda mencintai saya dan saya mencintai Anda. Dan saya tidak bakal menyangka kalau Anda berkata, Buya, kalau 1 meter kursi 500 rupiah. Nggak ada. Nggak ada bicara imbalan itu, karena kita bicara cinta. Coba kalau bicara tentang perkuliahan, ntar dulu berapa ini, atau sudah gotong-gotong sana langsung datang, mana duitnya, karena memang nggak ada cinta. Indahnya cinta. Makanya kalau Anda hidup dengan cinta dengan sesama, dengan pasangan, nggak ada hitung-hitungan, ada tuntutan, nggak ada. Yang ada adalah bagaimana aku menyenangkan pasanganku. Bagian dengan Allah, kalau dia bermaksiat, lihat, karena orang mencintai Allah, maksiat, manusia bisa bermaksiat, kan manusia mahal khata, manusia punya hawa nafsu. Cuman dia kepleset, nyesel, dia nangis di malam hari. Dia nangis, ya Allah, aku telah melakukan dosa, ya Allah. Makanya kadang nangisi dosa sendiri membingungkan bagi orang yang tidak punya iman yang kuat. Kok bisa nangis? Ngapain kamu nangis? Kenapa? Oh, saya takut pada api Allah, neraka. Oh, cinta itu rasa, dzuk. Nggak mungkin bisa diceritakan kecuali pada orang yang punya rasa yang sama. Dzukiyat, rasa. Bukan dilihat itu merah, kita lihat merah, rasa. Makanya jika ada orang menceritakan tentang indahnya bercinta kepada orang yang nggak punya cinta, itu apaan sih? Jadi rasa itu dzuk. Ini adalah kita meraba-raba rasa di dalam diri kita, cinta kepada Allah. Bukan setiap ada orang cerita tentang cinta lo kita, enggak, rasa. Contoh rasa itu apa sih? Orang Arab, waktu saya cerita tentang buah manggis itu manis, dia nggak bisa ya. Kayak apa sih? Kayak kurma ya? Oh bukan. Kayak apel ya? Bukan. Kayak gula ya? Bukan. Bingung dia. Tak saya sebut sejejer 1000 buah yang manis, cerita manggis nggak bisa. Kayak apa sih manisnya manggis? Manis pokoknya. Kurma, anggur nggak bisa. Kayak mana? Nggak bisa. Kecuali kita masukkan buah manggis ke mulutnya. Oh gitu ya. Rasa itu nggak bisa diceritakan. Indahnya bercinta nggak bisa. Bukan syahwat ya, kita bicara tentang cinta. Kok bisa orang ngasih duit 100 juta kok seneng dong? Duitnya hilang, kan aneh. Itu yang aku cintai kok. Seperti itu. Nah, dengan Allah pun juga demikian. Ini hanya walillahil matsul a'la. Sebagian para soleh itu membuat contoh dengan sesama manusia itu hanya untuk menggampangkan pemahaman.
Akan tapi cinta kepada Allah itu ada hubungannya dengan keimanan. Sama cinta kepada manusia juga ada hubungannya yang itu, biarpun ada cinta buta. Cinta buta itu nggak bisa jadi ukuran. Cinta itu nggak boleh buta. Cinta itu rasional dong, logis. Cinta itu logis, ada dasarnya dong. Kenapa aku mencintai dia? Kalau sudah tidak logis kan aneh dengan sesama gula Jawa rasa coklat. Tidak ada dari dulu gula Jawa bukan coklat. Itulah. Jadi ada cinta itu logis. Artinya bisa cinta sendiri tidak bisa dijelaskan. Teramat agung untuk dijelaskan. Tapi cinta untuk dirasakan. Ngapain jelasin cinta? Kan gitu bahasanya bujangga kan gitu. Cinta itu untuk dirasakan, bukan untuk diceritakan. Orang yang ceritain cinta tidak bisa. Nah gitu. Nah cinta kepada Allah tuh gimana kan gitu ya. Memang bukan untuk diceritakan. Ya tinggal ukur aja dirimu di saat Allahu Akbar. Kamu pengen ngapain? Teringat sholat atau tidak kira-kira? Di saat ada maksiat yang berkeliling di mata kita, ingat Allah? Enggak. Ada hubungannya dengan cinta. Ya seperti itu. Kekuatan cinta itu seperti itu. Bukan cerita. Orang bisa nyusun tentang dosa 1000 dosa-dosa besar, murka Allah dan sebagainya. Dia melanggar, ada kok. Ilmunya bukan ilmu dirasakan, jadi ilmu di otaknya. Orang ngerti itu haram, tapi melakukannya. Jadi bukan jaminan orang punya ilmu tentang keimanan lalu dia punya keimanan lalu punya cinta, belum tentu. Yang menulis buku akidah mungkin dia menjelaskan akidah, belum tentu dia bisa menangis sholat malam, belum tentu. Kalah dengan ibu-ibu di kampung yang belajarnya sederhana tapi setiap malam jam 3 sudah bangun tahajudan sampai pagi. Ustadznya kalah. Itu kan seruan cinta. Baik seperti itu. Nah di sini katakan, kalau sudah orang cinta kepada Allah, maka dia nggak berpikir tentang imbalan. Kalau di situ alladzi yarju min mahbubihi iwadun, bukan orang yang mengharap iwad itu apa? Seperti pahala. Iwad itu pahala. Jadi kalau Anda ini tingkat tinggi ya. Tingkatnya orang martabat tinggi. Kalau tingkat kita kayaknya belum nyampe di situ sih. Kita berbuat baik masih tanya, keutamanya apa sih? Keutamaan korban apa? Mau korban nunggu utamaannya dulu. Keutamanya sholat ini apa sih? Ya ini memang kelas kuli kita. Kelas kuli, kelas-kelas rendah kita. Ya alhamdulillah masih ada mengharap kepada Allah, ada iman. Cuman kalau sudah tingkat tinggi nggak berpikir itu. Yang ada adalah aku akan menjalankan perintah Allah. Jadi tidak mengharapkan imbalan pahala, imbalan surga. Tidak mengharapkan yatlub min ghurat. Ghurat itu apa? Tidak mengharap biar dikabul, saya melakukan itu biar urusanku diberesin oleh Allah. Bukan mengharap itu. Dia melakukan kebaikan karena dia menjalankan perintah Allah. Nah, itu seperti itu gambarannya. Cuman di balik pemahaman ini ada orang yang salah. Sok berkata, kita itu tidak boleh mengharap surga. Nah ini sok banget. Siapa bilang tidak mengharap surga? Para solihin berdoa kok minta surga kok. Nah, Nabi mengajarkan Allah nasalukal jannah wa na'udzubika minan nar kok. Cuman permohonan orang-orang yang tingkat tinggi minta surga itu bukan karena dia mengandalkan aku telah berbuat begini ya Allah maka beri surga. Oh tidak. Dia mengharap surga karena apa? Di balik istilah surga ada keridhaan Allah. Bukan karena dia mengandalkan amalnya tadi, enggak. Ya Allah berikan aku surga, bukan karena ya Allah aku sudah sholat beri surga. Enggak, itu hitungan begitu. Dan memang dalam surga adalah tempat keridhaan Allah, maka dia minta surga. Neraka adalah tempat hukuman Allah, maka dia minta jauh. Bukan karena dia beramal, melakukan sholat, kemudian minta hitungan ya Allah imbalanku mana, bukan begitu. Jadi beda. Nah, makanya kalau ada orang sok sufi, sok tasawuf, kita tidak boleh mengharap surga, tidak boleh kita minta surga. Ente ini siapa? Pembahasannya bukan masalah itu. Kan ini Ibnu Athaillah bukan. Al-muhib, orang mencintai itu adalah yang berbuat tanpa mengharap balasan. Bukan tidak boleh minta surga, tapi permohonan kepada surga tidak ada hubungan dengan kebaikan yang telah dilakukan. Seperti tadi, kita manggil anak kita tercinta karena saya kangen, bukan karena sudah aku gedein, aku kasih duit sini. Oh enggak begitu.
Tapi karena cinta, kita mengharap surga, karena di balik surga ada keridhaan Allah. Ini jangan salah, ini sok sebagai sufi-sufi palsu itu sok. Tak boleh kita minta, tak boleh kita minta surga. Kita hanya ridho Allah. Alamnya. Sudah, tidak usah ngaco deh. Jangan dirusak dunia tasawuf oleh orang-orang yang sok begitu tuh. Kita dianjurkan minta surga. Berdoa, kita enggak perlu doa. Allah sudah tahu maksud kita, enggak perlu doa. Allah yang nyuruh doa. Cuma bedanya doanya kita ini kan ada doa, kemarin kita sebutkan ada orang berdoa itu karena dia punya hajat. Jadi orang berdoa ini tidak apa-apa, sah. Kalau kita punya hajat, ada Nabi menyebut kalau punya hajat ambil wudhu berdoa. Jadi doa kita itu rata-rata kelas ini. Saya berdoa karena tuntutan hajat saya. Oke, ini martabat. Tapi martabat tinggi saya berdoa. Kenapa? Karena Allah menyuruhku berdoa. Berbeda. Aku berdoa karena Allah menyuruhku berbeda. Sehingga doa itu adalah tujuan, bukan sarana untuk sampai kepada tujuan. Dia menganggap doa tujuan. Aku berdoa, sehingga kalau orang tulus dalam berdoa, nggak pernah berpikir sudah dikabul atau belum oleh Allah. Makanya termasuk orang yang mengatakan, ya aku sudah doa lama belum dikabul-kabul. Ini menunjukkan tidak tulus doanya. Kan ada orang, ya Allah ini sudah Buya, ini saya sudah doa tapi belum beres-beres, belum kelar-kelar juga nih. Setiap malam padahal doanya ini sudah tahajud, sudah ini. Loh, lah inilah kelas rendah begitu. Ini adalah pelik pemahaman begini. Cuman dibalik begini ada orang bermain-main kayak tasawuf. Sosok-sosok ini anak muda, ini tasawuf-sufi yang hanya berkhayal. Kita enggak perlu, saya enggak takut kepada neraka Allah, aku hanya takut kepada Allah. Serem banget omonganmu. Saya takut neraka Allah karena apa? Di dalamnya adalah ada murka Allah. Tapi takut kita karena Allah, bukan dosa. Nah, ini ada bahasa-bahasa. Makanya dalam dunia tasawuf itu ada tasawuf palsu itu yang merusak dunia tasawuf. Tasawuf itu indah, mengajari kayak gini, kecintaan, keseriusan dalam kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah mencintai Allah, tentunya tadi kita sudah jelaskan dasar cinta itu sudah secara otomatis buah daripada pemahaman atau keyakinan yang kuat kepada Allah. Secara otomatis akan munculkan itu. Bahkan sebagian mengatakan tidak bisa dipisahkan. Selagi kau kenal Allah dengan sesungguhnya pasti muncul cinta. Kenapa? Segala yang dimiliki sifat dari Allah, dari sifat-sifatnya adalah menumbuhkan cinta. Termasuk diturunkan nanti kepada paling orang yang dicintai oleh Allah yaitu Nabi Muhammad. Lihat, kalau orang kenal Nabi Muhammad harus cinta seharusnya. Mestinya begitu, karena segala kebaikan ada. Karena cinta ada sebab, ada kebaikan, baik secara zahir atau batin, kan begitu. Baik, kemudian, nah, jadi orang kalau mengaku cinta kepada Allah, maka dia akan berbuat baik untuk Allah. Di saat melakukan kebaikan, tidak terlintas harapan akan adanya imbalan yang kembali kepadanya. Bukan dia tidak butuh dengan imbalan Allah, yang jangan salah jadi memang dia menjalankan perintah, sehingga antara wajib dengan yang sunnah pun hampir tidak ada beda. Coba orang dulu, orang soleh, kalau dengar berita ini hukumnya sunnah, oh sunnah, ayo cepat sunnah, kan begitu ya, sunnah cepat, karena sunnah Nabi ini hal yang baik, sunnah. Coba santri zaman sekarang, ini sunnah, oh kan sunnah, cuman sunnah, beda. Cuman sunnah, sehingga jarang karena bukan kerinduan, kurang lebihnya semacam itu. Cuman sunnah aja lah, nanti loh, orang dulu kan apa, kalau sunnah, kalau sedang remeh sunnah kan ada timbang-timbangan, ini fardu, ini sunnah, kalau fardu gede, sunnah sedikit. Tapi ada kekasih Allah tidak, dia melakukan kebaikan karena kecintaan, seruan cinta yang ada di dalam dirinya kepada Allah. Nah ini martabat tinggi. Dan kita memang kalau belum sampai di sana, paling tidak deh kita harus sudah melatih. Kalau ingin berbuat baik, ya sudahlah berbuat baik ya. Jangan nunggu-nunggu imbalan, kan ada di dunia. Makanya kalau berdoa saja sudah. Doa itu bagian. Ini pertanyaan itu ada kadang-kadang ini berlaku seperti, Buya ini gimana sih? Ada orang sudah diangkat rahimnya. Kalau hubungan suami istri, apakah tetap dianjurkan suaminya doa? Allahumma jannibna syaitan, Allah jannib syaitan wa jannibna syaitan, Allah jannib syaitan, jannibna wa jannib syaitan, Allah jannibna syaitan wa jannib syaitan mimma razaqtana. Kan ada doanya. Kan doanya untuk ada kandungan itu. Tetap dianjurkan.
Kan tuh kita diperintah, bukan karena pengen punya anak saja, bukan. Diperintahkan, dianjurkan kalau hubungan suami istri baca doa itu. Tetap doa dia Allah berikan pada kamu anak yang soleh. Loh. Tetap dia. Jadi berdoa itu bagi seorang yang sudah sampai makom tinggi, doa itu ya tujuan, memang mukhul ibadah. Ibadah doa itu bukan sarana untuk mencari sesuatu. Kalau doa dijadikan sarana, kalau sudah sampai kepada tujuan akan ditinggal itu doa secara otomatis. Kenapa tidak doa lagi? Sudah lulus ujiannya, sudah selesai ujian, kan ujian mohon doa rajin setelah ujian. Nah seperti itu kurang lebihnya. Jadi dengan Allah itu berbuatlah kebaikan kepada Allah, karena seruan cinta yang ada di dalam kita, dan cinta di dalam hati kita adalah buah daripada iman yang kuat. Iman yang kuat membuahkan cinta, dan buah cinta akan tampak di saat kita mengabdi kepada Allah. Bukan hitung-hitungan berapa apa yang aku dapat, akan tapi dia menjalankan perintah dari Allah. Sehingga sampai ada perkataan daripada seandainya itu gak terjadi, dikatakan oleh para sahabat, seandainya orang yang mencintai Allah lalu dia beribadah dengan kuat, seandainya tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa kamu tuh ahli neraka, nggak akan berubah. Seandainya itu nggak mungkin, karena dia bukan karena mencari surga dan neraka, karena dia menjalankan perintah dari Allah. Dan itu ada hal-hal semacam ini. Oh, dan saya tidak peduli, saya dikasih nggak dikasih nggak penting, yang penting aku menjalankan, aku menikmati kok, karena aku cinta. Nah itu seperti itu. Baik, mari kita tingkatkan ya kualitas kebaikan kita yang didasari dengan cinta kepada Allah. Berbuatlah baik kepada Allah ya, kemudian kita nilai kebaikan kita ini karena apa sih? Atau karena seruan cinta, atau karena harapan-harapan selain Allah? Perlu kita pangkas perlahan untuk kita rubah menjadi orang yang berbuat baik betul karena Allah. Ada lagi yang tidak berharap apa, ini riya nggak masuk di sini. Ini tingkatan orang ikhlas, ini tadi tingkatan orang ikhlas. Kalau riya ya berbuat baik karena pengen disanjung manusia. Enggak, ini berbuat baik tapi ingin diberi oleh Allah. Makanya ada pertanyaan, Buya, kalau kita memohon kepada Allah, kemudian pengen, kalau kita melakukan ibadah, lalu dengan ibadah kita ingin mengharap satu, apakah itu dianggap ikhlas? Ya dianggap ikhlas, cuman martabat ikhlas kan bermacam-macam. Tertinggi sudah berbuat baik karena Allah tanpa mengharap apapun, selesai. Tidak usah kita ngaku-ngaku sampai makom ini. Kalau sudah sampai akan sampai. Cuman ya kita harus berusaha untuk sampai ke sana. Kita mulai dari di saat kita berbuat baik, paling tidak jangan karena manusia, jangan pamrih pengen sanjung manusia. Kemudian tersanjung ada pahala, tidak apa-apa. Kita menghitung-hitung pahala dulu deh. Wong kelas kita semacam itu kok. Nanti kalau semakin cinta kepada Allah nggak beri lagi pahala. Sehingga kalau mendengarkan amalan, mungkin semakin hari semakin terlatih. Kalau ada perintah dari Allah, melaksanakan perintah, nggak usah berpikir pahalanya apa, kalau bahasa keutamanya apa, sudah nggak ada lagi nanti. Tapi ingat, kalau ada orang berbuat baik kepada Allah, melakukan ibadah, kemudian masih bertanya tentang pahala, dan itu bukan sebuah kesalahan, hanya itu martabat saja. Jangan disalahin, kamu beribadah kok tanya pahala-pahala, ya nggak usah, jangan dimarahi. Sehingga ada buku Fadhail Amal, motivasi, atau hadis-hadis Fadhail Amal, keutamaan-keutamaan, itu motivasi orang. Nah orang kalau mau puncak tinggi dari bawah dulu dong, sederhana dong bagian gitu. Seperti itu. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Maka ayo semuanya meraba-raba cinta kita kepada Allah yang ada di dalam hati kita. Nah ini kan kalau sudah diajak kepada kebaikan, kemudian kita ogah-ogahan, wah nggak masuk pembahasan ini. Dengan kemaksiatan kok gampang banget, nggak masuk pembahasan ini. Mau dibahas apa? Oh nggak berbuat baik kok. Apa? Ini yang sudah menyambut seruan Allah, kemudian melakukan kebaikan, ini yang dibahas. Kalau orang nggak beramal, ngapain ini? Ini jauh dari wilayah ini. Anda ini loh yang sudah beramal baik, bangun malam, tahajudan, oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari tadi mau diantarkan, diangkat lagi martabatmu yang sudah bangun malam. Kalau belum bangun malam ya nggak masuk di sini. Mau dinilai apanya? Tahajud enggak, puasa enggak, ya sedekah enggak. Bukan itu. Anda yang sudah berbuat baik, yuk ditingkatkan. Berbuat baikmu bukan karena imbalan yang
dari Allah yang kamu dapat, yang kamu rindu. Tapi karena ini adalah karena seruan cinta. Seperti itu. Semoga Allah memberikan pada kita kemudahan di dalam mengabdi kepada Allah. Allah memberikan pada kita kecintaan yang sungguhnya kepada Allah, keimanan yang kuat, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.